Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah alat untuk menghitung estimasi lama penurunan berat badan ketika kita melakukan defisit kalori. Jadi contohnya programnya itu seperti yang tertampil di layar ya teman-teman ya. Misalnya, saat ini berat badan saya yaitu sekitar 90 kg. Lalu berat badan untuk target saya yaitu 80 kg. Nah, di sini saya melakukan defisit kalori sehingga kalori harian saya itu sebesar 1.500, sedangkan yang seharusnya kalori harian saya itu sekitar 2.000 karena saya tidak melakukan aktivitas berat ya, selain hanya berada di depan laptop. Jadi, di sini saya melakukan defisit kalori sebanyak 500 kalori pengurangannya. Nah, ketika saya enter ini, maka saya akan mengetahui bahwa ketika saya melakukan penurunan 500 kalori tiap harinya, maka waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 154 hari untuk mencapai target dari 90 kg ke 80 kg. Dan perkiraan tanggalnya itu yaitu 14 September 2025. Nah, ini adalah program yang akan kita buat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke codingan saja ya. Baik, pertama di bagian codingannya, kita perlu menggunakan bawaan Python yaitu namanya import datetime, ini untuk tanggal. Oke, ini saya perbesar dikit. Nah, selanjutnya di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel ya, tapi sebelumnya saya kasih catatan dulu atau saya kasih komentar. Nah, di sini saya beri namanya kalori underscore per underscore kilogram. Jadi, 1 kilogram itu sama dengan 7.700 kalori seperti itu. Jadi ini adalah konstanta yang tetap ya. Nah, ini saya melakukan penelitian dari beberapa artikel gitu ya teman-teman ya, bahwa 1 kg itu sama dengan seperti 7.700 kalori. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menurunkan 1 kilo atau menambah 1 kilo, maka kalori yang perlu ditambahkan atau dibuang itu sebanyak 7.700. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi def estimasi, misalnya estimasi target, buka kurung tutup kurung, kita buat parameter ya, namanya berat underscore sekarang, berat underscore target, defisit underscore harian. Terus, nah itu aja. Ada 3 parameter. Titik 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya berat underscore turun atau berat diturunkan itu sama dengan berat underscore sekarang dikurangi dengan berat underscore target. Oke. Lalu total kalori itu sama dengan berat underscore diturunkan dikali dengan kalori per kilogram. Oke. Lalu hari yang dibutuhkan, hari underscore dibutuhkan itu sama dengan total kalori dibagi dengan defisit harian ini ya. Jadi parameter defisit harian. Oke. Oh ya, kita belum kembalikan. Jadi kita kembalikan return hari underscore dibutuhkan. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan utamanya. Jadi pertama, kita akan membuat printnya dulu ya. Estimator progres penurunan berat badan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita baru membuat variabel berat underscore sekarang itu sama dengan float dari input dari tadi apa sih kata-katanya, berat badan saat ini dalam kurung kilogram titik 2 spasi. Terus saya copy aja biar cepat. Kita copy, kita paste berat target, ini jadi namanya berat target
Terus berat badan target ini ya. Aduh, target. Oke. Nah, terus di bawahnya kita buat asupan underscore harian gitu ya. Jadi harian kita ini maunya berapa gitu. Ini bukan yang bukan yang seharusnya harian kita berapa gitu ya. Ini harian yang kita mau lakukan gitu. Ya tadi saya masukkan 1500 gitu ya. Di sini nanti namanya kita pakai integer dari input dengan kata-kata di dalamnya adalah masukkan asupan kalori kalori harian titik dua spasi seperti ini. Terus kita buat yang si TDEE. Nah, TDEE ini adalah singkatan dari total daily energy total daily energy expenditure gitu ya, expenditure. Nah, ini adalah total energi harian yang seharusnya kita miliki gitu ya. Itu adalah kita masukkan integer, dalamnya kita berikan input buka kurung tutup kurung, lalu teks di dalamnya adalah yang tadi estimasi TDEE buka kurung tutup kurung, misalnya dari 2000 sampai 2500. Ini biasa untuk yang normalnya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pernah makan snack gitu ya, nanti kan ada tulisan tuh kalori hariannya adalah 2200 gitu ya. Dan data itu bisa lebih sedikit atau lebih besar daripada yang tercantum pada kemasan. Biasanya seperti itu. Nah, itu adalah namanya TDEE atau total perkiraan harian yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Oke, setelah kita buat yang tadi keempat variabel ini, baru kita membuat sebuah variabel namanya defisit. Untuk dapetin defisit harian itu sama dengan TDEE dikurangi dengan asupan underscore harian. Jadi kalau misalnya asupan harian saya itu 1.500 dan TDEE saya itu 2000, berarti saya melakukan defisit sebanyak 500. Seperti itu. Oke? Nah, nanti kita buat jika sebuah fungsi ya, if sebuah pernyataan gitu ya. Jika defisit harian itu lebih kecil atau sama dengan 0,2, maka kita kembalikan, kita print sesuatu gitu ya. Misalnya tidak sedang melakukan defisit kalori. Lalu kita kembalikan seperti ini saja. Tidak usah dikembalikan. Terus kita tulis else. Jadi jika defisit harian itu kurang lebih atau kurang dari atau sama dengan 0, ya berarti kan kita tidak melakukan defisit kalori kan. Ya udah, tinggal print yang ini saja. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya berarti mulailah kita melakukan penghitungan. Jadi hari, kita buat sebuah variabel namanya hari, itu adalah estimasi target, buka kurung tutup kurung, kita masukin variabel tadi ya, berat sekarang, berat target, sama tadi defisit harian. Oke, ini saja. Nah, sekarang tanggal underscore target ya, kita buat sebuah variabel namanya tanggal target untuk ngasih tahu pada tanggal berapa tujuan kita tercapai kalau kita rutin melakukan ini. Nah, di sini adalah date time. Nah, ini kegunaannya. Kita dapatkan tanggal hari ini, datetime.date.today, itu ditambah dengan datetime.time delta, kita ubah untuk di bagian harinya itu disesuaikan dengan hari ya. Jadi datetime titik time delta buka kurung tutup kurung, parameter days ini itu sama dengan hari
Ya, jadi kalau misalnya 128 hari, maka akan disesuaikan dengan yang ada di sini tadi. Oke? Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal print saja. Print, di print di bawahnya sini, saya kasih Anda bisa membutuhkan sekitar, oh ya, saya kasih F di sini untuk formatnya, biar bisa memasukkan ke variabelnya sini. Anda membutuhkan sekitar, masukin variabel hari, Anda membutuhkan sekitar titik-titik hari untuk mencapai target titik. Lalu di bawahnya kita print lagi F tanda petik ya. Terus perkiraan tanggal mencapai, tadi di sini berat underscore target ya. Jadi untuk mencapai titik kilogram titik 2, maka diperlukan kurung kurawal lagi. Kita masukin tanggal underscore target. Terus kita perlu ubah jadi menggunakan strf time. Ya, kita ngubahin formatnya ya teman-teman ya. Di sini kita masukin formatnya, pertama adalah %d, itu adalah tanggal, lalu %m, m-nya %d, %b ini untuk bulannya, lalu %y-nya kapital ya teman-teman ya. Ini untuk tahunnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya jalankan codingan ini, ya ini codingan kita cuma 32 baris saja ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita jalankan ya codingannya. Oke, di sini ada kesalahan. Oh iya, di sini saya memakainya ada tanda petik 1, sini harusnya memakai tanda petik 2, teman-teman. Oke, ini kesalahan saya ya. Karena saya masih memakai versi Python 3.8. Kalau yang terbaru tidak perlu diubah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi, sini saya kasih tanda petik 2, tapi di luar sini tanda petik 1, sini juga tanda petik 1. Oke. Itu saja. Kita save dulu, lalu kita jalankan. Nah, berat badan saat ini misalnya 90. Saya mau ke 80. Masukkan asupan kalori harian saya yaitu 1500 dan estimasi TDEE saya itu adalah 2000. Maka, saya membutuhkan sekitar 154 hari untuk mencapai target. Perkiraan tanggal mencapai 80 kg, yaitu pada 14 September 2025. Baik, sekian saja penjelasan saya untuk estimator progres penurunan berat badan dengan defisit kalori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.